Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri atas nama Nur Abla Muhti selaku moderator dengan NIM 21020950040. Saskiatun Binafsi dengan NIM 21020950184. Mas Nia dengan NIM 21020950260. Citra Alia Wulandari dengan NIM 21020950103. Kami akan membawakan materi yang berjudul metode problem solving dengan dosen pengampu Ibu Dewi Rizky Anandari, SSPSI, MSI. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami problem solving. Terus indikator pembelajaran, mampu mengerti definisi metode problem solving. Yang kedua, mampu memahami langkah-langkah penerapan metode problem solving. Dan yang ketiga, mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan dimiliki teknik problem solving. Dan keempat, mampu memahami hambatan, mampu memaparkan problem solving. Setelah itu, aktivitas metode pembelajaran problem solving membuat siswa lebih aktif dan kritis dalam hal memperhatikan, menjawab pertanyaan, bekerja sama, mempresentasikan jawaban, dan merespon jawaban siswa lainnya. Baik, itu tadi sedikit pembukaan dari saya. Saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saskiatun Binafsi. Kepada Saskiatun Binafsi saya persilahkan. Apa itu problem solving? Mendefinisikan problem solving. Problem solving adalah aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Metode problem solving adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Menurut Aymar Hamalik, problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual di dalam menemukan masalah untuk memecahkannya berdasarkan data serta informasi akurat sehingga mampu mendapatkan kesimpulan dengan cermat dan cepat. Bagaimana langkah-langkah penerapan metode problem solving? Langkah-langkah penerapan problem solving yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, memuat permasalahan yang dihadapi sekarang dan perubahan atau pemecahan yang diinginkan. Yang kedua, menentukan sebab akibat masalah, mengumpulkan data dan informasi yang relevan terhadap masalah. Yang ketiga, mencari pemecahan masalah, merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, pengujian pemecahan masalah, mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan yang diajukan. Yang terakhir, ada mengadakan hasil yang dicapai. Maksudnya dengan menggambarkan hasil yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian dan rumusan kesimpulan. Baik, itu tadi materi dari Saskiatun Binafsi, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Nia. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang apa kelebihan dan kekurangan metode solving. Kelebihan metode problem solving yaitu merupakan teknik pembelajaran yang cukup bagus agar peserta didik lebih memahami isi pelajaran, menantang kemampuan siswa, serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik.
dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik, membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata, khususnya dunia kerja. Dianggap lebih menyenangkan dan disukai peserta didik. Kekurangan metode problem solving. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka karena akan merasa enggan untuk mencoba. Keberhasilan strategi pembelajaran membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Tanpa pemahaman, mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Selanjutnya, hambatan problem solving dalam bimbingan kelompok. 1. Kurangnya pemahaman yang benar terkait topik atau permasalahan yang sedang dibahas. 2. Kesulitan dalam menghubungkan keterkaitan permasalahan yang dibahas dengan data atau pengalaman yang ada. 3. Tidak mengikuti prosedur dan tahap problem solving yang benar dan lebih mengutamakan pada ego, emosi, dan intuisi. 4. Minimnya kepercayaan diri dalam kelompok. Terima kasih. Baik, itu tadi materi dari Mas Nia. Selanjutnya saya serahkan kepada Citra Alia Wulandari untuk memaparkan materinya. Bagaimana penerapan problem solving? Dalam penerapan problem solving, peneliti dapat menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi awal. Yang kedua, membuat perencanaan penelitian. Yang ketiga, melakukan pelaksanaan penelitian. Yang keempat, melakukan penyusunan rencana pelaksanaan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan materi dari kelompok kami. Metode problem solving yaitu terdapat kesesuaian antara pendidikan yang diberikan dengan kenyataan hidup. Proses pembelajaran mengakrabkan anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan masalah dengan terampil. Kekurangan dari metode problem solving yaitu sangat diperlukannya kemampuan dan keterampilan yang mumpuni dari pemimpin kelompok untuk menetapkan suatu permasalahan. Proses penerapan metode problem solving memerlukan cukup banyak waktu dan sulitnya bagi anggota kelompok untuk menemukan berbagai sumber belajar. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi materi dari kami kelompok 8 dengan judul materi yaitu metode problem solving. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.